Saya akan cerita sedikit bagaimana cara melakukan estimasi yang tidak akan banyak meleset ketika kita tidak punya data yang real. Contoh begini, untuk estimasi jumlah pengantin. Memang data 2017, 2018 selalu mendekati angka 2 juta. Selalu mendekati angka 2 juta calon-calon pernikahan, maksud saya bukan calon, tapi pernikahan mendekati 2 juta. Dan itu baru data yang dari kantor Kementerian Agama, dari catatan yang Islam. Yang non-muslim, kemudian yang nikah di bawah tangan masih di luar itu. Sehingga sebetulnya ketika kita menggunakan angka 2 juta, karena data yang tercatat yang muslim ini sekitar 1.900.000 lebih, hampir 2 juta, kemudian masih akan ditambah yang non-muslim, masih ditambah yang di bawah tangan, nikah-nikah yang siri dan seterusnya. Sehingga 2 juta itu betul-betul perkiraan yang memang tengah-tengah lah, tengah-tengah. Insya Allah melesetnya tidak akan banyak, tapi ini 2 juta itu bisa, untuk sekarang ini bisa meleset di bawah, dalam arti aslinya mesti lebih dari 2 juta, lebih sedikit itu. Itu cara menafsirkan. Kenapa kita juga bisa mengestimasi proyeksi kelahiran 1.600.000? Karena semua penelitian di multicenter itu untuk di Indonesia ini 80% pasangan usia subur yang baru itu hamil di tahun pertama. Bahkan tidak di tahun pertama, tapi 9 bulan pertama. Gitu. Ini valid ini ya. Nah, oleh karenanya 80%-nya ya 1.600.000 begitu. Nah, ini cara-cara melakukan proyeksi, estimasi, tapi tidak banyak meleset gitu. Kemudian bisa melakukan pendekatan logika yang lain. Kalau katakanlah sekitar 18 tahun yang lalu, itu jumlah persalinan kita itu memang 4 juta. Kalau sekarang jumlah persalinan kan 4.800.000, bahkan 5 juta setahun jumlah kehamilan dan persalinan. Kalau 18 tahun yang lalu jumlah persalinan kita itu sekitar katakanlah sekitar 4 juta. Maka perempuan yang lahir itu sekitar 2 juta, laki-laki yang lahir sekitar 2 juta, selisihnya kan sedikit. Sehingga 4 juta itu sebetulnya separuh perempuan, separuh laki-laki. Sehingga pernikahannya berapa? Ya 2 orang pernikahan 1, sehingga kalau 4 juta pernikahannya 2 juta. Gitu. Sehingga wajar sekali lah. Kalau orang yang usia-usia 18 tahun, 20 tahun sekarang ini, dulu waktu kelahiran tuh populasinya memang sekitar setahun melahirkan 4 juta atau hamil 4 juta ya, yang nikah baru ya 2 juta. Karena bayi-bayi itu kemudian 18 tahun kemudian, 20 tahun kemudian menikah. Sehingga kalau sekarang ini yang lahir itu 5 juta ya kira-kira 20 tahun yang akan datang jumlah pernikahan itu sudah bisa diperkirakan sekarang. 20 tahun yang akan datang jumlah pernikahan setahun sekitar 2,5 juta. Karena laki-laki perempuan pada ketemu, yang nggak nikah katakan 5% atau kurang. Gitu. Nah itulah pendekat yang sulit untuk digoyang ya, dalam hal ini angka-angka itu sulit berubah. Gitu. Dan teman-teman saya harapkan juga karena kita di kependudukan juga hafal dan tahu persis bahwa rata-rata di Indonesia itu jumlah kehamilan dan persalinan itu kan untuk per 1.000-nya ada 16 atau tepatnya 16,25. Ini sebelum ada proyeksi baru, nanti kita lihat di SP 2020 ini berapa proyeksinya apa terjadinya kelahiran itu ya. Kalau dulu proyeksinya sebelum SP 2020 kan 16,25 per 1.000 ya. Sehingga setiap 1 juta kira-kira ada 16.000 kehamilan dan persalinan gitu kan. Itu rata-rata. Kalau di wilayah yang TFR-nya rendah, tentu di bawahnya itu. Tapi kalau seperti NTT, mesti di atas itu. Sehingga rata-ratanya sekitar 16,25. Kemudian kematian itu kan rata-rata kan 6,45 per 1.000. Sehingga setiap 1 juta yang mati sekitar 6.000, lebih dikit gitu ya. Nah inilah kalau kita menggunakan angka-angka proyeksi tentu berdasarkan angka-angka baku yang sulit berubah,
dan memang dari proyeksi BPS sebagai sumbernya. Terima kasih.